Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehat untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Yang kedua yaitu salawat serta salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh Bapak Mukholid Wardi MHI dan para teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah yang berjudul Al-Quran sebagai sumber metodologi Islam. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Farhan Abrori sebagai moderator dan pemateri 1, Beni Kurniawan sebagai pemateri 2, Ahmad Hafid sebagai pemateri ketiga, dan Aldi Maulidianto sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan di poin yang A, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran, apa sih itu Al-Quran? Tentunya teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya Al-Quran, karena Al-Quran sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Al-Quran menurut bahasa yaitu adalah sebuah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran juga bisa didefinisikan sebagai pegangan-pegangan kepada umat Islam agar bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di makalah tersebut juga ada beberapa pendapat mengenai definisi Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam berupa lafaz maupun maknanya dan tertulis dalam bahasa Arab. Mengapa wahyu diturunkan tertulis bahasa Arab? Karena wahyu turunnya di kota Arab, di negara Arab. Di negara Arab, bahasa yang digunakan memang bahasa Arab dan bahasa Arab lebih dimengerti. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran sebagai mukjizat terbesar di dunia. Mukjizat tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seperti kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, di dalam Al-Quran juga banyak menceritakan tentang kitab-kitab sebelumnya, yaitu intinya dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Juga Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan agama Islam. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudara Farhan Abrori. Yang poin B, kehujahan Al-Quran. Para ulama sependapat bahwa Al-Quran merupakan hujah bagi setiap muslim. Kenapa disebut hujah? Karena ia adalah wahyu dan kitab Allah yang sifat periwayatannya mutawatir. Periwayatan Al-Quran sendiri selain dilakukan oleh orang banyak dari satu generasi ke generasi yang lain, sejak generasi sahabat Nabi, juga dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan, di mana tidak seorang pun berbeda pendapat dalam periwayatannya. Padahal para perawi Al-Quran tersebut berbeda-beda suku, bangsa, dan wilayah. Dan Al-Quran merupakan hujah dan hukum-hukumnya dijadikan undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia.
Sahabat Nabi terdiri atas berbagai suku. Masing-masing suku memiliki dialog atau ucapan yang khas, yang sebagian dialog bahasa sukunya berbeda dari dialog bahasa suku yang lain. Perbedaan cara membaca Al-Quran dipengaruhi oleh dialog bahasa suku-suku tersebut yang disebut dengan perbedaan qiraah. Dalam hal ini dikenal ada 7 qiraah yang disepakati sebagai qiraah mutawatirah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa qiraah yang 7 tersebut adalah hujjah dalam istinbat hukum, sejalan dengan statusnya sebagai qiraah mutawatirah. Jumhur ulama menegaskan ketujuh qiraah tersebut ialah Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Nafi, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di dalam membaca dan cara menyampaikan Al-Quran dikenal 4 tingkatan qiraah. Yang pertama, qiraah mutawatirah. Yang kedua, qiraah mashhurah. Yang ketiga, qiraah ahad. Yang terakhir, qiraah sahdah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid. Saya ingin menjelaskan di poin bagian D, yaitu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab-sebab turunnya Al-Quran atau bisa disebut juga dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas atau mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu ayat Al-Quran diturunkan. Latar belakang sebab-sebab turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi 2, yaitu secara ibtidai dan secara sababi. Yang pertama secara ibtidai. Secara ibtidai yaitu ayat Al-Quran yang turun tanpa didahului suatu sebab yang melatar belakanginya. Dan sedangkan secara sababi itu kebalikannya, yaitu ayat Al-Quran yang didahului oleh sesuatu sebab yang melatar belakanginya. Sebab tersebut itu bisa berupa pertanyaan yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kejadian sebuah peristiwa yang membutuhkan penjelasan dan peringatan, dan bisa juga adanya suatu permasalahan yang membutuhkan penjelasan hukumnya dan lain-lain. Sebab-sebab turunnya Al-Quran yang biasa kita sebut dengan asbabun nuzul itu sangatlah penting dipandang dari 2 segi. Yaitu yang pertama, mengetahui keindasan Al-Quran itu. Pokoknya ialah mengetahui keadaan yang sesungguhnya ketika ayat itu diturunkan, atau bahkan ayat itu diajukan kepada siapa. Terus yang kedua itu tidak mengetahui asbabun nuzul. Nah, dari ini dikhawatirkan orang akan terjatuh kepada perselisihan yang tidak ada gunanya dan tidak semestinya dilakukan. Nah, itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih menyingkatnya waktu, saya akan langsung menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang hukum-hukum yang berada dalam Al-Quran. Teman-temanku sekalian, hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran itu perlu kita ketahui hanyalah sebuah garis besarnya saja. Jadi kurang bagi kita untuk hanya berpatokan kepada Al-Quran. Memang Al-Quran itu adalah sumber hukum pertama dalam syariah, dalam syara'. Namun kalau kita hanya berpatokan kepada Al-Quran itu kurang. Nah, makanya ada as-sunnah. As-sunnah itu as-sunnah itu sebagiannya menerangkan tentang hukum-hukum yang kurang jelas di dalam Al-Quran. Namun walaupun saya katakan di dalam Al-Quran itu hukum-hukumnya itu kurang jelas, hanya berisi garis-garis besarnya saja, ada juga sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hukum yang cukup jelas hukumnya.
Seperti contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 3. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikumul maitatu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Bahwasannya kita umat muslim itu diharamkan. Apa yang diharamkan? Maitatu, bangkai. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah, dan yang ketiga adalah babi. Nah, ada juga di bawahnya diterangkan bahwasannya hewan yang disembelih atas selain nama Allah itu gak diperbolehkan. Walaupun sudah disembelih dengan cara Islam, tapi bukan dengan Allah, maksudnya untuk berhala, untuk sesaji, itu gak boleh. Tetap diharamkan bangkainya. Lanjut, kalau seterusnya adalah dilalah Al-Quran. Ulama sepakat bahwasannya hukum pertama dalam syariat kita adalah Al-Quran. Sebelum kita menginjak ke as-sunnah, ke ijma', Al-Quran menjadi pokok terpenting, menjadi pokok hukum pertama dalam syara'. Untuk ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran secara sendiri, jika kita dilihat dari segi dilalahnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nas qat'i. Nas qat'i itu adalah nas yang berada di dalam Al-Quran yang tak perlu lagi ditakwil. Nah, mengapa tak perlu lagi ditakwil? Karena di dalam Al-Quran itu sendiri sudah jelas. Seperti contohnya hukum pembagian ahli waris, as-sumun, as-rubu, as-sani, itu sepakat, gak ada perbedaan. Laki-laki mendapat segini, perempuan mendapat segini, itu gak ada perbedaan. Nah, lagi untuk zina kalau dihukum 100 cambukan, itu gak ada yang berbeda pendapat, jadi satu. Jadi gak perlu lagi ditakwil. Yang kedua adalah nas dhanni. Nah, berbeda dengan nas yang pertama, yaitu nas qat'i. Nas dhanni ini adalah nas yang berada di dalam Al-Quran yang perlu ditakwil. Mengapa perlu ditakwil? Karena makna yang berada di dalam ayat tersebut lebih dari satu. Bisa dari segi cara penglihatan ayat tersebut berbeda, atau bahasanya, dilihat dari segi bahasanya itu arti katanya itu berbeda atau sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita gak cukup menjadikan Al-Quran saja sebagai hukum pedoman kita. Al-Quran memang hukum pertama dalam syara', namun kita gak cukup hanya menjadikan Al-Quran satu saja, harus ada dilengkapi sebagai as-sunnah, ijma', dan yang lain-lainnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf karena apabila ada kesalahan dari segi pengucapan saya, mohon maaf, dan apabila bisa